Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam perilaku organisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Putri Syakila. Nama saya Risma Mardiantika. Nama saya Vira Aprilia. Nama saya Reni Apriani. Nama saya Triutami Lisani. Selanjutnya selamat menyaksikan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi manusia dalam melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Teori ini berfokus pada kualitas karakteristik personal, pencarian atas kepribadian sosial, fisik, atau intelektual. Yang kedua, teori perilaku. Teori ini menyiratkan bahwa kita dapat melatih orang-orang untuk menjadi pemimpin, dimulai dari ribuan dimensi tadi menjadi dua yang pada dasarnya sangat diperlukan oleh pemimpin. Yang ketiga, teori kontingensi. Beberapa pemimpin yang memiliki sifat keras kepala nampaknya memperoleh banyak pengagum ketika mengambil alih perusahaan yang terancam bangkrut dan memimpin mereka keluar dari keputusan. Yang keempat, teori pertukaran pemimpin anggota. Teori ini bahwa karena tekanan waktu, para pemimpin menetapkan suatu hubungan yang istimewa dengan kelompok kecil dari para pengikut mereka. Kepemimpinan karismatik dan pemimpin transformasional. Kepemimpinan karismatik menurut teori yang dikemukakan oleh House adalah para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka melakukan perilaku-perilaku tertentu. Kepemimpinan transformasional. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam terhadap para pengikutnya. Selanjutnya, kepemimpinan autentik, etika dan kepercayaan. Pemimpinan yang autentik adalah pemimpin yang mengetahui siapa mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan berterus terang para pengikut mereka akan mempertimbangkan mereka menjadi orang-orang yang beretika. Pemimpinan yang melayani. Karakteristik perilaku meliputi mendengarkan, berempati, membujuk, menerima pelayanan, dan mengembangkan potensi dari para pengikutnya. Pemimpinan yang transformasional memiliki implikasi etika ketika para pemimpin ini mengubah cara berpikir dari para pengikutnya. Kepercayaan dalam kepemimpinan ada dua, yaitu kepercayaan yang berproses dan kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan yang berproses. Kepercayaan sebagai sebuah proses adalah kecenderungan untuk mempercayai mengacu pada bagaimana mungkin pekerjaan tertentu mempercayai seorang pemimpin. Yang kedua ada kepercayaan dan kepemimpinan. Kepercayaan adalah pernyataan psikologis yang terjadi ketika Anda menyetujui untuk membuat diri Anda sendiri menjadi terhadap orang lain karena Anda memiliki ekspektasi positif mengenai bagaimana hal-hal akan berubah. Selanjutnya, tantangan bagi membangun kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan sebagai atribut. Teori atribut kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan hanyalah sekedar sebuah atribut yang orang-orang ambil mengenai para individual lainnya. Yang kedua ada kepemimpinan secara online. Para pemimpin secara online harus berpikir dengan hati-hati mengenai tindakan apa yang mereka inginkan dari pesan digital mereka untuk dijalankan. Yang ketiga ada subsidi dan menetralisasi kepemimpinan. Pengalaman dan pelatihan di antara substitusi yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan dari seseorang pemimpin atau kemampuan untuk menciptakan struktur dalam lingkungan pekerjaan yang tidak memiliki bos dan dapat dicapai melalui akuntabelasi dari rekan-rekan sekerja. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin sebagai eksklusif. Yang kedua, pemimpin membuat berbagai kebijakan baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga ada pemimpin membuat tujuan dan kebijakan suatu kelompok. Yang keempat ada pemimpin sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Yang kelima ada pemimpin menjadi juru bicara bagi suatu kelompok. Selanjutnya ada etos kerja. Etos kerja ialah norma-norma yang bersifat meningkat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktek-praktek yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan kekaryaan para anggota suatu organisasi. Ada etos kerja. Etos kerja ialah norma-norma yang bersifat
meningkat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktek-praktek yang diterima dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan kekaryaan para anggota suatu organisasi. Pemimpin dibagi menjadi 4. Yang pertama, peran penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Peran penentu arah merupakan peran di mana seorang pemimpin menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target suatu organisasi guna diraih pada masa depan. Agen perubahan yaitu peran penting kedua dari seorang pemimpin. Yang ketiga, juru bicara merupakan suatu bagian penting dari memimpinkan masa depan suatu organisasi. Dan yang terakhir, pelatih. Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik. Dengan ini berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi dan serta tujuan yang baik. Studi kasus kepemimpinan, penelitian ini merupakan penelitian penjelasan yang akan membuktikan hubungan antara kausal dengan variabel bebas, yaitu variabel motivasi kerja, variabel kepemimpinan, dan variabel budaya organisasi. Variabel antara yaitu variabel keputusan kerja karyawan dan variabel terikat, yaitu kinerja perusahaan, serta penelitian korelasional, yaitu penelitian yang berusaha untuk melihat apakah dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau tidak, dan seberapa besar hubungan itu, serta bagaimana arah hubungan tersebut. Populasi dan sampel. Populasi ini menurut jenisnya merupakan populasi yang terbatas dan menurut sifatnya populasi yang homogen. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh karyawan PT PEI HAI Wiratama Indonesia di Surabaya dan Jombang sejumlah 1.737 orang pegawai. Teknik pengambilan dan besar sampel penelitian ini dengan menggunakan metode atau teknik sampel random sampling atau teknik sampel sederhana, di mana jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane dalam Ridwan dan Akdom. Sampel N adalah jumlah populasi dan D kuadrat adalah tingkat presisi atau akurasi yang ditetapkan atau sama dengan 5%, sehingga besarnya sampel adalah sebanyak 325 orang pegawai. Teknik pengambilan data. Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah berupa data primer, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung. Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan cara menghitung korelasi person dari skor tiap item pertanyaan dengan skor totalnya. Sedangkan untuk reliabilitas menggunakan alpha Cronbach atau lebih dari 0,60. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis. Dalam perhitungan pengolahan data, penelitian mempergunakan alat bantu yang berupa program aplikasi komputer yaitu SPSS versi 13 dan AMOS versi 4.0. Analisis atau pembahasan kepemimpinan. Hasil analisis data dari seluruh sampel karyawan sejumlah 325 orang yang diteliti, semuanya dapat mengisi dan mengembalikan kuesioner yang diberikan. Karakteristik responden penelitian ini adalah sebagai berikut. Mayoritas yaitu 191 atau 58,8% responden adalah wanita. Mayoritas yaitu 115 atau 35,4% responden berusia antara 46 sampai 55 tahun. Sebagian besar yaitu 167 atau 51,4% responden berpendidikan SLTA. Sebanyak 314 atau 96,6% responden adalah pegawai tetap. Masa kerja responden yaitu bekerja kurang dari 1 tahun. Sebanyak 31 orang atau 9,5% antara 1 sampai 3 tahun. Sebanyak 41 orang atau 12,6% antara 3 sampai 5 tahun. Sebanyak 64 orang atau 19,7% dan lebih dari 5 tahun. Sebanyak 189 orang atau 58,2%. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif variabel penelitian. 1. Simbol X1. Variabel penelitian motivasi kerja dengan mean 4.268, kategori tinggi. Kedua, X2, variabel penelitian kepemimpinan dengan mean 4.220 dengan kategori baik. X3, budaya organisasi dengan mean 4.368 dengan kategori kuat. Z, kepuasan kerja karyawan dengan mean 4.646 dengan kategori tinggi. Dan Y,
kinerja perusahaan dengan MEAN 4572 dengan kategori tinggi. Diperoleh hasil uji hipotesis. Hipotesis 1, motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis 2, kepemimpinan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis 3, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis 4, motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis 5, kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis 6, budaya organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan hipotesis 7, kepuasan kerja karyawan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan pembahasan, pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya, bahwa motivasi kerja memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan untuk dapat mencapai suatu kepuasan kerja yang tinggi. Meskipun, menurut sifatnya, kepuasan kerja itu sendiri dibesarkan sangat relatif atau berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Tetapi secara keseluruhan, para responden menyatakan bahwa selama bekerja di perusahaan mereka, menyatakan mereka puas atas motivasi kerja yang selama ini diberikan oleh manajemen kepada para karyawan perusahaan. Berikut beberapa pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan. Pelaksanaan aktivitas kepemimpinan yang lebih banyak ke arah menekan karyawan bisa saja menyebabkan seorang karyawan dapat mencapai kepuasan dalam bekerja, tetapi belum tentu dapat membawa pengaruh yang positif dalam pembentukan kepribadian bawahan untuk ikhlas bekerja mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Artinya, budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan sarana untuk mencapai kesesuaian dari tujuan organisasi. Yang ketiga, pengaruh motivasi kerja terhadap perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Artinya, meskipun motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, tetapi belum tentu mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang keempat, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya, kepemimpinan merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi banyak orang melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat menimbulkan perubahan positif. Yang kelima, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya, budaya organisasi yang merupakan hasil dari interaksi ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungan organisasinya akan membentuk suatu persepsi subjektif keseluruhan mengenai organisasi berdasarkan pada faktor-faktor seperti toleransi resiko, tekanan pada tim, dan dukungan orang. Yang keenam, pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Artinya, bahwa secara umum, kepuasan kerja karyawan yang tinggi akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data dengan menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, melalui program AMOS versi 4.0,
dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal penting dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, motivasi kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kelima, kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kepemimpinan. Yang keenam, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ketujuh, kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kesimpulan dari materi kepemimpinan. Dalam suatu organisasi tidak akan lepas dari pemimpin dan kepemimpinan. Setiap orang pemimpin harus memiliki kepemimpinan agar suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Untuk mencapai tujuan organisasi, seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan dampak positif bagi para bawahannya agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Namun, tak lepas dari aturan yang berlaku sebagai pemimpin. Faktor gaya kepemimpinan memberikan kontribusi yang relatif besar dan sangat signifikan terhadap peningkatan kinerja pada organisasi tersebut, sehingga dalam program pengembangan organisasi ke depan harus lebih diarahkan pada pengembangan kepemimpinan. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.